Halo Sticomers, welcome to obrolan Sticomers di episode kedua. Tentunya di channel YouTube kesayangan kita, the one and only Sticomers TV. Nah Sticomers, jadi semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Mungkin ada Sticomers yang saat ini makin kesini gitu ya, makin takut tambah dewasa karena keadaannya gitu ya. Mungkin ada yang mau dapat cuan banyak gitu, tapi tidak tahu mau ngapain gitu ya. Nah, sekarang Sticomers pasti sudah tahu yang namanya profesi freelancer gitu. Jadi mungkin ada juga teman-teman yang sudah jadi freelancer tapi nggak tahu nih untuk memasarkan karya-karya atau servis kalian itu di mana. Nah, jadi di sini kita akan ngobrol bareng narasumber kita yang sudah hadir di depan saya. Dan kita akan membahas dan di sini mungkin akan bisa menjawab kegundahan hati dari Sticomers yang bingung mengenai freelance. Dan bersama saya Igusti Ayu Amalia Arianti atau saya akrab disapa Yude. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yang sudah hadir pada episode kali ini. Baik, kita kali ini sudah kedatangan seorang narasumber, Bapak Astika Pande. Oke, Bapak Pande, saya panggil Pak ya. Boleh, Oke, Bapak. Pande, boleh. Bapak Pande, hari ini gimana kabarnya, Pak? Ya, baik. Astungkara sehat. Astungkara sehat. Ya. Walaupun masih digantungin, masih dalam ketidakpastian dengan virus COVID-19 ini, ya. Pak Pande ya. Betul, Jadi betul. kita harus tetap semangat karena kita tidak tahu kapan sih corona ini akan berakhir gitu ya. Tetap jalani saja, tetap semangat, tetap berusaha intinya gitu Bapak Pande ya. Betul sekali. Oke Pak Pande, Pak Pande ini adalah seorang freelancer gitu Pak ya. Nah, freelancer ini pastinya menawarkan yang namanya jasa, yang namanya layanan atau servis gitu. Kalau Bapak Pande sendiri itu menawarkan layanan atau servis dalam bidang apa nih Pak? Ya, mungkin di awal ini saya selain jadi freelancer juga. Jadi kalau freelancer itu kan secara pengertian itu kan pekerja lepas gitu ya. Iya, Pekerja benar lepas. sekali. Jadi ibaratnya kayak kerja sampingan juga gitu. Tapi memang ada beberapa orang itu yang melakukan menjadi full time ya. Full time freelancer gitu. Iya. Nah, kalau saya saat ini kondisinya itu selain full time juga selain freelancer juga, saya juga ada full time di kerja gitu. Jadi saya dua sih gitu. Kalau saya freelance-nya bergerak di bidang desain sih. Desain. Jadi digital art gitu. Digital art, jadi Ya, graphic designer seperti itu Pak ya. Betul. Mungkin lebih menjurus kemana nih Pak Pandi? Mungkin membuat brand logo gitu atau membuat clothing brand gitu Bapak? Ya, jadi kalau saya lebih ke ilustrator, ya, ilustrasi. Misalnya ada yang mau bikin ilustrasi baju gitu kan, misalnya beberapa brand itu bisa kita bikinkan. Kemudian logo, kemudian desain grafis, karena kan itu berbeda ya. Iya. Jadi kayak ilustrator memang gambar yang dibuat itu adalah gambar ilustrasi gitu. Jadi by order lah, dia minta, saya minta gambar berbentuk seperti ini gitu. Jadi kita buatkan memang kalau dulu kan kita gambarnya masih langsung di kertas. Kalau sekarang udah digital gitu kan, banyak tools yang bisa kita gunakan ya. Kemudian kalau desain grafis itu memang lebih ke desain-desain yang berbentuk vektor gitu. Jadi kayak desain brosur, kartu nama dan sebagainya macamnya. Nah, jadi kalau saya freelance-nya lebih ke sana, lebih ke desain. Oke, jadi desain ini sebenarnya mencakup banyak sekali Banyak gitu sekali, Pak ya. Ada banyak sekali yang bisa dikerjakan mungkin dari logo atau buku gitu Bapak ya. Betul, layout Nah, buku ya. kalau selama ini Bapak Pande menjadi seorang freelancer itu, apakah solo freelancer atau grup freelancer nih Pak Pandi? Untuk saat ini masih solo sih. Solo. Ya, masih sendiri. Itu pun udah lama sih sebenarnya. Kalau dilihat itu mungkin dari mengenal bahwa ini namanya freelancer gitu kan. Itu mungkin dari zaman kuliah gitu. Kuliahnya kan saya di Stikom juga kan. Ya, pastinya di Stikom Bali ya. Jadi mengenal karena masuk ke dunia teknologi gitu kan. Jadi mengenal yang namanya dunia freelancer. Itu dari tahun 2010
2011 lah mungkin ya. 2011. Ya, Jadi sudah lama ya Bapak udah Pandi ini lama. menekuni atau mengambil profesi freelancer. Dari Ya. 2011 berarti sudah ada berapa jadinya ya? 11, 22, sudah ada 11 Ya sekitar 10 tahunan 10 lah. tahun ya Pak ya. 10. Sudah lama sekali Pak ya. Ya, cuman ya itu jadi karena kan pekerjaan sampingan gitu kan, waktu itu kan sambil kuliah kita coba awalnya kan dari organisasi sih. Jadi waktu saya di Stikom itu kan ikut beberapa organisasi kan. Ya. Sana buat sesuatu, buat gambar, buat desain, itu lama-lama portfolionya saya upload di sosial media, nah, orang mengenal, bisa coba minta tolong bikinkan ini, bikinkan itu, ya saya coba bikinkan, nah, baru udah ada cuan-cuan tuh kan, Oh iya. ya baru cuan-cuan, akhirnya barulah dari mulut ke mulut lah pada saat itu. Jadi saya waktu itu belum kayak promosi, oh saya freelancer loh gitu, belum gitu, masih ke yang dari mulut ke mulut. Iya, gitu. jadi karena dari mulut ke mulut gitu Pak ya. Dari sana kita nanti akan dikenal oleh orang-orang gitu. Jadi Betul. Pak Pandi ini freelancer loh. Jadi Bapak Pandi ini bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Dan mungkin dari banyaknya karya yang udah Pak Pandi buat, udah Pak Pandi kerjakan, dari sana nih Pak Pandi bisa meyakinkan diri, menegaskan diri bahwa oh saya adalah freelancer gitu Pak ya. Mungkin dari sana awalnya ya. Zaman dulu kan paling kita bilang tukang desain gitu, Oh iya, gitu tukang kan. desain gitu ya. Iya, kalau jadi zaman dulu. bisa bikin desain nggak bisa gitu kan, udah kita kerjain gitu kan. Belum tahu tuh, oh ini namanya freelancer gitu kan. Karena zaman itu kan mungkin juga apa ya, kalau era internet dan sebagainya macamnya barulah kita privasi baru dapat kan gitu. Lama-lama oh lihat di googling, oh ternyata inilah namanya Ini namanya freelancer gitu. Oh ternyata, oh namanya profesi saya ini ternyata gitu. Oke, jadi awalnya berarti karena Pak Pandi sudah lama nih menekuni kegiatan atau profesi freelancer, udah dari bangku perkuliahan gitu ya. Berarti jadi awalnya dari yang tidak tahu nih kalau ini namanya profesi freelancer, terus akhirnya lama-kelamaan jadinya ditekuni dan sudah bisa memberikan self branding gitu ya. Aku adalah seorang freelancer gitu. Jadi dari sana awalnya Pak Pandi ya. Berarti kalau boleh dikatakan Pak Pandi ini mengambil profesi freelancer ini bukan karena tidak dapat pekerjaan di luar sana gitu Pak ya. Karena ada banyak sekali nih orang yang zaman sekarang udah kesana kesini bawa lamaran tapi tidak keterima, makanya akhirnya itu jadinya pilih sebagai freelancer. Jadi Pak Pandi bukan ya. Jadi sudah awal memang sudah ada potensi, sudah dari tidak tahu akhirnya bisa membuat diri kita itu bahwa kita adalah freelancer gitu Pak ya. Betul. Jadi kan awalnya kayak coba-coba gitu ya, kan. Coba-coba gitu Pak ya. Kayak, awalnya saya coba-coba, akhirnya keterusan gitu Pak ya. Jadi itu ya di awalnya itu coba-coba, kayak tadi kan nggak tahu akhirnya ini disebut dengan freelancer. Sebenarnya pada saat itu sih cuman untuk uang jajan sih, artinya karena kita waktu kan masih kuliah kan masih dibiayai oleh orang tua kan pada saat itu. Cuman akhirnya kan uang jajan kita nggak minta. Iya. Gitu. Nah kayak tadi dibilang self branding kan lama-lama kalau udah desain ini si Pandi aja gitu. Ya jadi terus-terusan lah. Jadi setiap tahun itu ini terus. Oke, tapi dari segi profit atau keuntungan menurut Pak Pandi itu penghasilan dari menjadi seorang freelancer itu apakah menguntungkan? Apakah bisa mencukupi biaya kehidupan Pak Pandi sehari-hari nih? Kalau bilang mencukupi, emang karena waktu itu kita kondisi juga ya untungnya saya waktu itu masih dan masih saat ini juga ya masih dengan keluarga gitu kan, berarti kan rumah udah ada kan. Jadi ya cuman biaya jajan aja gitu kan dan beberapa tabungan lah untuk bisa kemana-mana jalan-jalan gitu kan. Jadi cuman kalau bilang mencukupi kalau kita memang full time kayak tadi kan ada full time ya. Kalau full time memang harus kalau menurut saya harus bertarget gitu. Jadi kita misalnya target sebulan itu berapa butuh uang nih. Misalnya 2 juta gitu misalnya per bulan. Baru kita bisa hidup nyaman gitu misalnya kan. Ya berarti kita harus menargetkan nih kerjaan atau project-project yang kita selesaikan dalam 1 bulan tuh minimal itu bisa ngasilin sekian lah untuk
kita bisa hidup gitu. Oke, jadi kalau masalah dibilang cukup atau tidak cukup itu tergantung kitanya sendiri Pak Pandi ya, tergantung target kita gimana gitu. Betul. Ya, kehidupan kita kayak gimana. Iya, kalau misalnya kayak Yude misalnya nge-MC gitu kan ya, nge-MC udah nge-MC, kamu juga kehidupannya ngekos gitu misalnya kan nggak dibiayai orang tua gitu misalnya, berarti kan harus harus punya target. Iya, gitu. Harus punya target. Jadi kalau bilang mencukupi apa enggak itu sebenarnya relatif sih, tergantung dari kita sendiri. Tapi kalau dikatakan relatif berarti sebenarnya profesi freelance ini ya menguntungkan juga Pak ya. Ya, menjanjikan lah. Menjanjikan. Ya. Bahkan ada nih orang yang di luar sana cuma kerja sebagai freelancer dan ada nih Pak, saya sempat ngobrol gitu ya dengan teman saya. Saya tanya nih waktu masih di bangku perkuliahan semester awal gitu. Kamu nanti kalau lulus dari Stikom kerjanya mau jadi apa gitu kan? Mungkin teman-teman yang lain ada yang jawab misalnya kayak jadi PNS, jadi profesi yang di kantoran gitu lah Pak ya. Dan ada salah satu teman saya itu yang jawab, aku mau jadi freelancer aja kayak gitu. Freelancer itu loh juga menguntungkan, kita bisa sambil jalan-jalan, nggak harus kerja di rumah, nggak harus kerja di kantor gitu Pak ya. Bisa kerja anywhere, jadi work from anywhere gitu ya Pak ya, sesuai dengan apa yang kebiasaan kita yang kita lakukan sekarang nih. Jadi kerja bisa di mana aja gitu Pak ya. Jadi waktu itu jadinya saya juga membuka wawasan saya gitu. Wah, jadi freelance itu juga keren juga gitu ya. Nggak cuma harus kita kerja di kantor, nggak cuma kita harus jadi PNS supaya kita bisa punya penghasilan lebih kayak gitu Pak ya. Kalau bicara tadi masalah Stikom juga sebenarnya kalau saya lihat lulusan-lulusan Stikom itu memiliki potensi sangat besar. Karena apa? Kuliah di bidang IT. Kamu mau kemana aja bisa gitu loh. Benar sekali. Iya kan? Mau jadi PNS, mau jadi teller bank, mau jadi admin di suatu hotel, villa, semuanya bisa gitu. Termasuk kayak tadi menjadi, saya mau free dulu nih, ya kan? Biasanya kan kita baru lulus mau free dulu, tapi udah punya kemampuannya, skill untuk membuat sesuatu, ya bisa freelancer dulu, freelance. Jadi kayak mahasiswa Stikom ini kan lulusannya ada yang bisa programming itu jadi web developer itu sangat-sangat menguntungkan gitu loh. Nanti tinggal gabung mungkin jadi timnya siapa gitu kan, kayak tadi kan mau ada solo apa tim kan seperti itu kan. Saya bisa gabung di banyak tim juga gitu. Jadi lulusan Stikom tuh jadi bisa kayak Pak Pandi juga ya, selain kerja di sebuah company gitu, selain kerja di kantor juga kita bisa sambil ngambil kerjaan freelance ini, kita harus bangga jadi Stikomers gitu Pak ya. Karena dengan pilihan kita menjadi orang yang berpendidikan di bidang IT gitu ya, kita bisa kerja di kantoran, bisa kerja di luar kantor juga sebagai freelancer gitu Pak ya. Betul. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Pandi, kalau untuk project-project yang Pak Pandi ambil selama sebulan itu bisa berapa project Kak? Mungkin yang paling sedikit atau paling banyak selama pengalaman Pak Pandi menjadi seorang freelancer selama ini? Kalau kita bicara masalah freelancer itu, kalau tadi solo, karena saya solo kan, itu kan biasanya dihitung dari ketika satu project itu diselesaikan berapa lama dan seberapa ribetnya itu project. Kalau di desain itu kita biasanya kan hitungnya per jam. Jadi dalam satu desain mungkin kalau simpel banget 3 jam selesai. Jadi mungkin dalam 1 bulan bisa sampai berapa desain lah gitu. Kalau saya karena masih ada kegiatan lain juga, artinya tidak full banget, jadi mungkin nggak banyak-banyak juga dalam 1 bulan gitu, karena kan terbatas. Kalau kita bicara masalah desain, kan bicara masalah seni ya. Seni. Ya, kalau masalah seni, kita bicara masalah mood. Iya, mood. Benar sekali. Jadi misalnya kayak di, Pak Pandi saya mau desain apa misalnya, company profile. Bikinin saya company profile. Oke. Briefnya seperti ini, harganya sekian, setuju. Oke, saya setuju. Berapa lama Pak Pandi bisa kerjain? Seminggu gitu. Belum tentu saya seminggu tuh full dari hari Senin sampai hari Minggu. Bisa aja hari Minggu deadline-nya, hari Jumat saya udah kerjain. Gitu loh. Jadi mood itu sangat menentukan. Ya. Nah, jadi terkadang dalam 1 bulan itu nggak bisa kita
kalau saya ya, maksudnya karena saya tidak ada target juga, belum ada target. Tapi kayak tadi dibilang kalau full time freelance memang harus ada target dan harus rapi sih, bekerja harus rapi gitu. Jadi mungkin sekitar ada 5 sampai 10 inilah desain dalam waktu sebulan lah gitu. Oke, jadi itu pun cukup sih kayaknya gitu. cukup ya. Jadi tergantung seberapa kita bisa mengambil dan seberapa gimana ya, kita ada waktu untuk bisa mengerjakan sebuah orderan gitu dari klien tersebut, Pak ya. Iya, karena kan nggak bisa ini Yudi. Maksudnya kayak misalnya kayak tadi ada beberapa klien nih, misalnya Yudi ngasihnya tadi company profile. Yang lagi satu mintanya adalah ilustrator. Ketika saya ngerjain punya Yudi, setelah itu saya ngerjain punya ilustrator ini nggak bisa langsung saya switch pekerjaan itu. Jadi harus ada jeda, mungkin berapa lama, sejam 2 jam ngopi dulu lah, apalah kita healing dulu kan gitu kan. Iya, benar sekali. Untuk bisa merefresh baru kita bisa ambil. Itu pun kalau bisa. Kalau enggak ya mau nggak mau besoknya. Itu yang menyebabkan terkadang pekerjaan itu agak terbatas. Ya, lama dan terbatas. Tapi sebisa mungkin kita komitmen dengan si klien. Jadi kalau misalnya bilang 1 minggu, kalau bisa seminggu. Kalau emang nggak bisa, kita harus kabari gitu. Berapa hari kita minta. Oke, dari tadi Bapak Pandi itu membahas mengenai deadline gitu ya. Betul. Saya sendiri ini belum tahu nih, mungkin teman-teman di rumah juga e-commerce belum tahu. Sebenarnya kalau menjadi seorang freelance itu yang menentukan deadline untuk kapan selesai proyeknya itu dari kita sebagai freelance atau dari klien yang membutuhkan service dari kita, seperti itu, Pak. Kalau saya sih lebih tanya ke klien. Ke klien dulu ya? Ya, saya tanya dulu nih. Saya tadi company profile. Yaudah bikin minta company profile, oke. Deadline-nya kapan? Karena kan mau dipakai kan? Iya. Ya kan? Oh, saya mau pakai Pak lagi seminggu gitu. Oke, berarti dia udah punya deadline seminggu. Biar selesai nih seminggu gitu. Belum revisi loh. Iya, revisi lagi ya beberapa kali. Belum revisi. Nah, kita sebagai freelancer di situ harus bisa mengukur. Oke, seminggu, tapi lihat dulu briefnya sedetail apa gitu. Kita lihat briefnya dulu. Oh, seperti ini. Oke, seminggu cukup. Gitu. Belum lagi potong kayak tadi kan, potong revisi ya kan. Jadi kita harus bikin juga aturan dengan si klien gitu. Berarti brief atau keinginan dari klien itu juga mempengaruhi deadline itu, Pak ya? Mempengaruhi, makanya nanti kita akan negosiasi. Soalnya seminggu, oh nggak sampai seminggu nih, ya 5 hari selesai lah gitu. Bisa lebih cepat kan. Atau misalnya, kayaknya nggak bisa seminggu, bisa nggak misalnya 10 hari, seminggu 7 hari ya, 10 hari gitu. Karena hari Minggu saya libur, gitu kan. Nah itu harus ditentukan juga. Jadi jangan sampai juga mengganggu waktu istirahatnya kita. Kita butuh istirahat loh, jangan lupa. Iya benar sekali. Jadi mengenai klien nih, Pak Pandi pasti sudah bertemu beberapa klien gitu. Mungkin dulu juga awalnya baru-baru menjalani profesi freelance gitu ya. Mungkin bingung nih, teman-teman di rumah juga mungkin ada yang bingung. Gimana sih caranya kita untuk bisa meng-guide klien, untuk mendapatkan klien agar mereka tertarik dengan apa layanan atau jasa atau service yang kita tawarkan? Gimana sih caranya? Mungkin Pak Pandi punya tips sendiri untuk meng-guide klien nih, Pak. Supaya klien itu bisa datang ke kita. Iya, benar sekali. Artinya dia harus tahu kita. Harus tahu ya. Ya, taunya dari mana? Ya banyak ya, bisa dari beberapa sosial media. Apalagi sekarang loh sudah. Iya. Wah, banyak banget ya kan, bisa dari Instagram, bisa dari mana-mana lah, banyak. LinkedIn juga itu sangat bisa mengenalkan kita. Kalau bisa kita mungkin bisa buat website pribadi ya, gitu, pribadi Pak, ya? Gitu misalnya itu bisa. Jadi memang kalau misalnya besok ada yang tahu kita, tinggal liatin website kita, ini portfolionya seperti itu. Nah itu pertama, jadi untuk meng-guide ke kita. Ketika sudah ketemu, berarti kan udah first impressionnya nih, first impressionnya. Ketemu dulu. Nah itu juga harus bagus. Jadi bagaimana kita
ketemu sama klien kita harus siap kan. Iya, harus siap Dengan diri ya. Diri, mental, diri, senjata kita apa? Kayak Iya. tadi kan mungkin laptop sampai gimana. Nanti kita ketemu rambut acak-acakan, wah ini gimana kan Jadi gitu. di awal udah nggak yakin gitu Nggak ya yakin. kliennya ya karena Apalagi penampilan. Udah kita penampilan nggak bagus, Iya. kita kasih tahu harganya mahal, Iya. mereka Jadi- nggak percaya kan. Iya, jadi gitu. mungkin kliennya langsung kabur gitu aja, Pak ya. Iya, jadi kalau bisa ya modal lah. Menurut saya sih harus bermodal lah. Iya. Jadi ya paling enggak berpenampilan yang baik, pakaian yang sopan, ketemu ya harum lah gitu kan, harum. Ketemu kita bisa kasih lihat portfolio dan sebagainya macamnya. Kalau buat laptopnya jangan sampai debuan ya, Iya. harus dilapin. Jadi itu menambah value-nya kita gitu. Jadi yang tadi harganya harusnya 500.000 gitu misalnya, bisa kita naikin harga 1 juta pun dia akan mau gitu. Oke. Karena Jadi ini profesional gitu. first impression itu memang sangat penting gitu Sangat Pak ya, penting. dengan siapapun itu. Karena kalau kita punya keunggulan dari first impression itu, nanti juga dari klien tersebut yang akan memberitahu kepada teman-temannya kalau wah ini nih bagus nih, di sini aja nih pesan, di sini aja order kayak gitu Pak. Iya, jadi waktu kita ngomong juga jangan yang apa ya, nggak kelihatan nggak profesional gitu loh. Jadi kita harus tahu step by stepnya harus gimana. Jadi kalau saya ketemu paling biasanya apa yang saya bisa bantu Pak atau Ibu, itu biasanya saya. Saya mau bikin gini. Jadi saya cari tahu dulu nih orangnya kayak apa, pekerjaannya apa, itu kan. Jadi ketika kita tahu dia pekerjaannya apa, dia itu siapa, apakah dia bos, apa dia hanya staff atau apa, sehingga kita bisa memberikan rate harga juga gitu. Kalau Bapak maunya seperti ini, segini kita bisa berikan gitu. Jadi supaya kita nggak menurunkan ini kita juga harganya kita juga nggak terlalu turun, dia juga nawar nggak terlalu sadis kan. Benar sekali. Masa bos nawarnya sadis kan? Iya. Ya itu bisa kita harus sering-sering lah untuk ngobrol. Di awal-awal mungkin masih agak kagok, masih agak grogi, nggak masalah. Tapi kita terus-terusan belajar, ketemu klien, itu mengajarkan kita untuk public speaking ya, Public speaking juga ya. ngomong gitu, yang enak lah. Oke, gitu. jadi di sini itu sebagai seorang freelancer kita juga penting yang namanya relasi, Betul. yang namanya networking gitu Pak ya, kenal dengan orang ini, orang itu, gimana sih caranya supaya mereka itu tertarik sama kita, tertarik sama jasa yang kita punya. Dan selain itu juga portofolio itu penting banget Pak ya. Penting banget. Nah, kita punya sosial media, punya Instagram gitu Pak ya. Jadi mulai deh dari sekarang kita rapiin gitu ya, kita tampilin di sana apa sih kemampuan kita biar orang-orang itu tahu dan nanti bisa tertarik dengan jasa yang kita berikan gitu Pak kalau ya. tadi bicara tentang networking itu memang benar sangat penting gitu. Kalau dibilang banyak anak banyak rezeki, Iya. nah, kenapa banyak anak banyak rezeki? Karena nanti dari anak yang kita biaya itu mereka nanti bisa memberikan timbal balik kepada kita gitu Pak ya mungkin ya. Sisi lain punya anak 4, berarti kan kita harus harus strong untuk kerja kan, banyak rezeki ya kan. Iya, Nah, jadi itu kalau banyak rezeki. Banyak rezeki. Nah, jadi ini juga harus banyak teman, banyak rezeki gitu. Jadi benar sekali. jadi orang itu jangan yang pilih-pilih gitu. Kamu mau berteman sama siapa aja, it's okay gitu. Jangan saya nggak mau temenan sama ini karena saya nggak level gitu. Jangan, siapa tahu dari dia nanti ada ini ya kan relasinya gitu. Kalau saya seperti itu gitu, sama siapapun walaupun misalnya kadang-kadang kan kalau kita ketemu orang atau berteman kan ya adalah ini agak nggak suka, ini suka, cuman biarkanlah terus terpendam aja gitu. Tapi secara pertemanan harus tetap terjalin gitu loh. Jadi say hi aja lah minimal gitu sama dia tuh udah sangat menguntungkan lah. Saya sering terjadi kok kayak gitu. Jadi saya sama siapapun berteman gitu. Yang positif ya, intinya yang positif. Jadi biasa-biasa kebanyakan tuh dari dia datangnya gitu. Misalnya ada klien datang kok bisa datang dari orang ini. Taunya dari mana Pak? Selalu saya tanya seperti itu. Oh dari si A. Oh temannya katanya ini ya. Oh ya. Oh berarti kan teman itu sebagai afiliator jatuhnya. Iya benar sekali. Iya kan, jadi afiliator. Karena ada afiliator kita jadinya jadi rich kan. Iya. Jadi kaya jadinya. Iya benar sekali. Jadi benar sekali ya, banyak teman itu banyak rezeki gitu Teman itu menjadi afiliator secara nggak langsung, walaupun dia nggak dapat keuntungan dari kita kan. Artinya ya biasa-biasa ketemu lagi thank you ya kemarin udah dikasih klien, yuk makan gitu. Misalnya kan bisa.
Oke, Kayak jadi gitu. poinnya itu di sini networking dan relasi itu penting juga ya untuk Penting kita networking, sebagai relasi. freelancer gitu. Betul. Tadi juga portfolio itu penting, kita menampilkan portfolio yang bagus. Kalau kita sebagai desainer ya bikinlah mungkin PDF PDF. seperti portfolio kita bisa bikin apa aja, desain yang bagus, orang tertarik, oh ini profesional ternyata gitu. Oke. Kita bisa kasih rate harga sekian gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai karya-karya yang sudah dihasilkan dari seorang freelancer gitu Pak ya. Mungkin banyak nih teman-teman yang masih bingung gitu ya. Sebenarnya karya-karya kita ini mungkin yang sebelumnya juga sudah sempat kita buat, sudah sempat kita rilis gitu Pak ya. Sudah ada di portofolio kita. Itu cara memasarkannya kembali itu kayak gimana? Agar nanti kita bisa mendapatkan uang lagi gitu ya. Mungkin ada situs, ada platform yang bisa kita gunakan untuk memasarkan karya-karya yang sebelumnya sudah sempat kita buat ini Pak. Nah kalau situs banyak sih sebenarnya, mungkin salah satu dan salah duanya. Salah tiga mungkin salah nanti tiga, ada Pak ya. salah empat ya. Itu Pinterest. Pinterest. Pinterest pakai T belakangnya. Pinterest tuh bisa itu gudang inspirasi sebenarnya. Gudang inspirasi. Jadi kalau ya. misalnya sana kita nyari apa tentang desain apa gitu, diklik salah satunya itu biasanya adalah portfolionya orang. Itu bisa visit mungkin dia naruhnya di mana. Iya. Jadi saling terkonek biasanya gitu. Jadi dia misalnya saya nyari Yude misalnya desainer nih di sana. Oh ini ternyata karya Yude, begitu saya visit ternyata dia masuk lagi nih. Iya. Ya ke beberapa tempat untuk naruh portfolio nih. Ada namanya Behance. Ada namanya Dribbble. Ada DeviantArt. Banyak sebenarnya. Banyak, jadi Pak, ya. bisa masuk kemana-mana. Oke. Gitu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa searching ya di Google. Pasti ada banyak sekali situs yang bisa kita gunakan. Jadi jangan hanya sekedar dari mulut ke mulut gitu Pak ya. Zaman sekarang itu kita harus pintar-pintar memanfaatkan apa yang sudah ada, platform-platform yang sudah disediakan gitu Pak ya. Agar di mana nanti hasil karya kita itu bisa masuk, bisa sampai ke ranah market global gitu Pak ya. Mungkin dari Pak Pani sendiri ada nggak sih tips agar karya kita semakin dikenal, semakin mudah untuk bisa masuk ke market global sendiri Pak? Kalau itu sih kayak tadi tergantung ke situs apa yang kita mau ini. Jadi kalau kayak Pinterest, kayak Dribbble, kayak apa tadi saya bilang DeviantArt itu kan udah situs internasional lah, ya. udah global dia sebenarnya. Nah itu keywordnya pun kalau mau global ya berbahasa asing. Asing ya. Ya misalnya karyanya apa tuh pakai bahasa yang bahasa asing lah gitu. Terus perkaya juga knowledge kita tentang produknya kita, tentang bahasa itu sangat penting gitu kalau mau keluar ya. Oke, tapi zaman sekarang jangan takut gitu Pak ya, karena sudah ada translate gitu. Betul. Jadi bisa di sana aja kalau belum bisa gitu. Kan ya, langsung nelpon ya kan. Biasanya dia pasti ke email gitu loh. Karena pasar luar tuh lebih menguntungkan. Jadi gini, dolar kan makanya misalnya kita jualnya kelihatan ke dia itu murah, tapi di kita cukup. Iya. Gitu loh. Misalnya kita jualnya $20 gitu misalnya. Di kita udah cukup tuh $20. Di dia murah gitu. Jadi kan win-win. Iya, benar gitu sekali. Loh. Nah, itu enaknya gitu. Tapi kalau misalnya pasar lokal juga nggak apa-apa. Tapi kan sama rate-nya jadinya gitu. Jadi murah atau mahalnya kelihatan gitu. Tapi kalau di luar murah atau mahalnya itu tergantung berapa rate yang kita berikan kan gitu. Ya tadi sangat-sangat menguntungkan banget kalau kita bisa ke global. Seperti teman saya dulu dia bikin gambar-gambar apa ya, Jepang tuh apa ya namanya? Anime, manga itu loh. Anime gitu. Dia jualnya tuh di DeviantArt. Dia tuh penghasilan per bulan tuh sampai 24 juta cuman tuh jualannya tuh. Wah, keren banget Pak ya. Iya, dia cuma jualan itu. Dia nggak ada kerja di tempat lain. Nggak tahu sekarang ya masih apa enggak ya. Tapi pada saat itu tahun 2013 loh. Penghasilannya bisa 24 juta per bulan. Kalau sekarang mungkin sudah di atas itu Pak ya per bulan ya. Bisa, karena zaman sekarang itu udah
segalanya secara digital gitu ya. Semua orang lihat sebuah produk, sebuah karya itu melalui media atau platform digital gitu Pak ya. Jadi ya kayak tadi misalnya bisa juga kita menyebarkan tuh misalnya di Instagram. Nah kalau Instagram kalau bisa kita bedakan lah Instagram pribadi sama Instagram untuk bisnis. Kalau saya mohon maaf sampai saat ini masih nyampur gitu. Cuman kalau dilihat Instagram saya kebanyakan malahan karya. Tadi sebenarnya Instagram pribadi itu gitu. Tapi saya sudah kepoin juga nih Instagram Pak Pandey, itu sudah di bio-nya sudah ada nih apa saja nama-nama bisnisnya atau karya-karya Pak Pandey ada di situ ya. Jadi kita bisa bedakan. Terus kalau kayak tadi bisa ibaratnya tuh kita modalin lah dikit. Di Instagram kan bisa sponsor kan. Nah itu bisa mau arahnya kemana, umurnya berapa, itu kan sekarang udah gampang banget gitu loh. Kalau kayak dulu kayak tadi masih konvensional nih dari mulut ke mulut kan susah jadinya, paling ruang lingkupnya di situ aja gitu. Tapi kalau sekarang kita udah bisa open semuanya dan jangan takut. Aku ditelepon nih sama bule gimana cara ngomongnya gitu kan. Jadi zaman sekarang memang sudah ada banyak cara gitu Pak ya, jangan takut gitu. Nah, kalau tadi sudah bahas mengenai di mana kita bisa memasarkan agar karya kita bisa masuk ke market global gitu ya. Ada banyak sekali cara gitu Pak ya, ada banyak sekali situs yang bisa kita manfaatkan gitu Pak ya. Nah, kalau sekarang masalah suka dukanya atau apa sih kelebihan atau kekurangan dari kita menjadi seorang freelancer gitu Pak Pandi? Ya, kalau kelebihannya udah pasti yang pertama itu fleksibel ya. Fleksibel. Pasti. Jadi kita mau bangun jam 10 karena tadi malam begadangin. Bangun jam 10 ya oke, nggak apa-apa gitu. Kerjain sejam 2 jam nantinya tahu-tahu udah siang aja, makan siang, habis itu ngantuk tidur, malamnya baru begadang lagi. Itu kan fleksibel, terserah gitu. Boleh fleksibel lagi, kerjanya tuh everywhere ya kan, di mana aja bisa. Mau kerja di coffee shop, mau kerja di mana ya boleh, di pinggir jalan juga bisa. Sambil tidur juga bisa Pak ya. Cari aja wifi gratis-gratisnya gitu sekarang kan, itu bisa. Jadi fleksibel, tidak ada waktu yang mengekang juga kan gitu. Itu enaknya. Terus kita bisa ngatur sendiri kayak tadi. Kita mau target nih, karena saya habis beli laptop, saya nyicil laptopnya kan, nyicil per bulannya adalah 1 juta gitu misalnya. Berarti kita targetin dalam 1 bulan harus bisa dapat sekian orderan gitu misalnya. Itu keuntungan kita bisa inilah, bisa menargetkan. Jadi kita mau naikin profit bisa, mau stuck juga bisa gitu. Nah kelemahannya adalah karena ini adalah pekerja lepas. Otomatis bulanannya tidak pasti gitu Pak ya, tidak tentu. Betul, kayak tadi kok lagi sepi ya, berarti kita harus lebih kencang lagi promosi dan sebagainya macamnya. Otomatis bisa adanya penurunan gitu. Kemudian terkadang juga dikejar-kejar deadline itu juga agak ini sih juga. Nah, itu kan juga tergantung kita sebenarnya gitu, tergantung kita ngerjainnya gimana. Kemudian berikutnya kalau misalnya nih sudah berkeluarga, kayak saya udah berkeluarga, ada waktu-waktu yang memang harus quality time dengan family kan, dengan keluarganya. Itu di situ kadang-kadang kita nggak bisa atur gitu. Misalnya harus ketemu sama klien tapi harus ngurusin keluarga di rumah juga. Nah itu agak sedikit, bukan maksudnya mengganggu gitu kan, tapi itu menjadi suatu kendala juga gitu. Pak ya. Tapi masih bisa diatur sih seperti itu. Misalnya kayak ibu-ibu dia jadi programmer juga gitu misalnya kan ya, lulusan Stikom nih udah nikah, dia ibu-ibu programmer juga tapi dia harus ngurusin anaknya lagi. Nah itu menjadi kendala juga. Itu sih beberapa hal lah kurang lebih yang keuntungan dan juga kekurangannya gitu Pak ya. Betul. Jadi apapun profesi kita itu sebenarnya pasti ada kekurangan, kelebihan ada gitu resiko ya. Ada resiko juga. Pasti ada masalah juga di setiap profesi kita gitu. Tidak mungkin tidak. Betul. Jadi mungkin intinya kita harus tetap jalani aja gitu Pak ya. Dan kita juga harus gimana ya? Bisa menempatkan diri gitu. Kapan kita bisa mengambil proyek ini, kapan family time kayak gitu Pak ya. Ya, terus ngambilnya pun juga harus lihat-lihat dong. Jangan tergiur uang gitu kan. Tahu-tahu begitu ngumpul 20 proyek dalam sebulan, kita udah stres nggak bisa kan. Pusing ya. Malah nanti kesehatan kita yang diganggu gitu. Betul. Pak ya. Karena saya dulu pernah kejadian kayak begitu gitu. Saya ambil pokoknya
apa kamu minta saya bisa gitu. Ambil. Iya, akhirnya begadang, makan nggak bagus. Ya kesehatan juga gini karena harus Terganggu ya? diselesaikan. Akhirnya pernah sakit juga gitu. Jadi uang yang harusnya kita tabung ya kita pakai berobat jadi gitu. Ya itu sih salah satu kekurangannya juga gitu. Jadi karena penghasilan tidak tetap, otomatis kita juga harus ngatur juga berapa proyek yang tadi bisa dikerjakan gitu. Oke. Nah, kita jadi seorang freelancer gitu ya Pak Pandi ya. Pasti yang namanya seorang freelancer itu kita tidak sendiri gitu. Kita nggak seorang diri di dunia ini adalah seorang freelancer gitu. Pasti ada yang namanya saingan gitu. Pasti banyak sekali saingan kita di luar sana gitu ya. Nah, menurut Kak Pandi sendiri, gimana sih caranya mengatasi atau tips-tipsnya agar kita itu tidak sampai dikalahkan sama pesaing satu, pesaing dua gitu. Jadi gimana caranya agar karya kita itu tetap dilirik oleh para klien gitu Pak? Ya, kalau saya gini, kalau saya tidak pernah menganggap itu saingan. Saingan. Nggak pernah. Kalau bisa jangan menanamkan mindset itu adalah saingan. Kalau saingan itu jadinya konotasinya agak negatif. Oke. Kita harus bersaing, kita harus jadi yang terbaik gitu kan. Oke. Lebih baik kita kolaborasi. Kolaborasi. Ya, karena kalau kita bersaing berarti kita berkompetisi, mengejar sesuatu yang kita akan menjadi yang terbaik gitu. Menurut saya itu menjadi beban nanti, beban. Lebih baik itu adalah jadikan dia kolaborasi. Misalnya kayak tadi, ada 10 orderan masuk, wah nggak bisa nih ngerjain semuanya, saya bisa ngerjain 5, lagi 5 kita ajak kasih ke teman lain. Ya walaupun dapat untungnya, misalnya tadi 500.000 satu orderan, kita dapat untungnya cuma 200.000 nggak apa-apa. Yang penting secara proyeknya selesai. Yang kedua, customer juga jadinya seneng kan. Oh berarti bisa diselesaikan gitu. Ya, jadi jangan menganggap itu sebagai saingan gitu Pak ya. Karena gini juga, setiap orang tuh punya jam terbangnya masing-masing. Nah, jadi kayak kemarin nih ada beberapa orang yang ya adik-adik lah, jangan saya bilang itu baru banget masuk ke dunia digital art gitu kan, seni digital. Udah pengennya tuh yang high class tuh, padahal dia baru mulai. Nah, terus akhirnya menganggap yang lain tuh kayak tadi jadi saingan gitu. Jadi dia akhirnya kadang-kadang memerit harganya itu terlalu murah sekali biar orderan banyak masuk. Itu nggak bisa juga gitu. Jadi anggaplah teman-teman yang lain itu adalah teman lah ya gitu. Kita. Jadi yang kita bisa ajak ini ajak ngobrol, sharing. Karena kayak saya misalnya ada teman misalnya Raka Jana gitu misalnya. Kalau secara jam terbang mungkin dia lebih tinggi karena dia juga lulusan seni dan sebagainya macamnya kalau digital art ya. Terus sekarang dia udah masuk NFT. Dan saya nggak pernah menganggap dia sebagai saingan. Karena setiap orang tuh punya ini sendiri. Punya jenis kliennya sendiri. Jenis customernya berbeda. Customer segmen itu berbeda loh. Jadi ada yang suka sama saya, misalnya, saya suka desain-desainnya Pak Pandi. Di Stikom kan ada juga Pak Arsemadi, ya kan, Pak Gede Arsemadi. Saya suka desainnya Pak Arsemadi. Nggak apa-apa, karena dia emang sukanya ke sana gitu. Pak Arsemadi pun kadang-kadang sering ke saya, dia bisa nggak bantu buat ini? Oh bisa, Pak, saya bisa, saya bantu. Saya juga kayak gitu. Pak Arsemadi saya perlu bikin ini, oh dia bantu. Jadi kita saling kolaborasi. Jadi gitu. Benar sekali ya apa yang sudah Kak Pandi sampaikan tadi itu. Jadi yang namanya kita jadi seorang freelancer atau kerja gitu ya. Nggak perlu ada yang namanya saingan gitu ya. Bahkan anggap aja mereka itu semua teman kita. Karena nanti kalau mereka nggak bisa, pasti kita juga yang akan dikasih kerjaan tersebut kayak gitu. Karena kadang-kadang gini, menariknya adalah kita nganggap misalnya saya Yude nih, saya anggap Yude ini saingan. Tapi kadang-kadang tuh kita nengok-nengok loh karyanya Yude. Bagus ya sebenarnya karya dia gitu kan. Ketimbang karyaku nih gitu. Terus kita kejar biar bisa bikin lebih bagus, nggak bisa. Karena kita punya style sendiri gitu. Otomatis nanti kita menjadi bukan dirinya kita gitu. Karena kayak tadi saya bilang, setiap freelance, kalau misalnya di dunia desain itu
Setiap orang tuh punya style sendiri dan Oke. mempunyai customer segmennya sendiri Oke. gitu. Nggak bisa. Gitu sih. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Jadi Yuda juga jadi terbuka wawasannya gitu. Jadi jangan nganggap yang lain itu saingan gitu. Betul. Karena setiap orang, setiap klien itu punya segmen seperti yang udah Pak Pandi bilang tadi. Jadi ada yang suka kayak gini, ada yang suka kayak gini gitu Pak ya. Ya, misalnya kayak Yude nih. Yude kan MC. Iya. MC kampus. Oke, kampus. Masih di ranah kampus aja Pak ya. Nah, ranahnya kampus. Iya. Berarti yang segmennya Yude kampus kan gitu kan. Kalau di luar misalnya ada artis-artis gitu, misalnya siapa, misalnya Daniel Mananta. Mungkin Yude dengan Daniel Mananta secara speech-nya sama, bagus. Tapi kalau orang itu mau bikin acara nggak mungkin Yude dicari, Iya, pasti karena dia belum dikenal gitu ya. belum dikenal, satu jam terbangnya berbeda, Iya. customer segmennya juga berbeda gitu. Padahal Oke. sama-sama ini gitu. Jadi jangan oh ini Daniel Mananta ini pesaing saya. Wow. Itu stres kamu nanti bisa. Iya, benar sekali. Jadi gitu. intinya terus pokoknya berkarya saja, dijalani saja, belajar terus itulah Pak ya. Apalagi seperti saya ya yang masih di perkuliahan gitu, yang baru lulus kuliah gitu. Pokoknya terima-terima saja dulu. Maksudnya kita kerjakan dulu sesuai passion kita gitu Pak ya. Nanti pasti kerjaan juga akan datang dan ya udah intinya terus berusaha gitu Pak ya. Ya, tapi jangan ini juga. Kadang-kadang karena kita fresh graduate, terus dilihatnya baru, kadang-kadang ada beberapa mungkin klien yang, oh kamu kan baru dan sebagainya macamnya. Nah itu harus juga kita bisa melihat lah diri kita gitu. Jangan sampai nanti, ya udah Pak, enggak apa-apa, saya dikasih sekian aja gitu kan. Oke. Nah itu kita harus pikirin gitu loh. Ada memang kondisi di mana kita boleh juga seperti itu, dilihat dari siapa dia. Kalau saya seperti itu. Misalnya dia orang penting nih. Oke, orang penting beberapa misalnya mintanya 5 desain. Oke, yang 3 bayar, yang 2 saya kasih free. Karena untuk menyambung relasi. Nah, networking itu harus penting tuh. Iya. Oh, besok dia bisa, karena dia orang penting mungkin di pemerintahan atau di mana, oh dia bisa memberikan kita relasi lagi di tempat lain. Oke. Makanya itu penting sekali ketika kita ketemu klien itu kita nanya kerja di mana, bapak itu siapa. Itu penting, jangan nanti sombong gitu. Oke. Saya kan udah ini, ya enggak bisa. Jangan seperti itu. Jadi lihat latar belakang klien itu siapa. Jadi kita juga bisa memberikan harga atau value kita juga seperti apa gitu. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan mengenai freelance gitu ya, keahlian Bapak Pande sebagai freelancer gitu ya. Pernah nggak sih Pak Pande ini mengalami suatu kendala atau masalah gitu yang membuat Pak Pande mungkin ngerasa down gitu selama menjadi freelancer gitu Pak? Dan mungkin tips atau caranya agar kita bisa lagi bangkit dan berkarya lagi Pak, gimana nih? Mungkin ada sebelumnya pernah mengalami kendala? Kendala pernah sih, mungkin ada salah satu perusahaan gitu yang minta suatu desain, cuman dia harus minta kita harus punya badan usaha. Badan usaha. Itu kadang-kadang ada ya seperti itu. Karena kita kan freelancer kan, pekerja lepas ini sebenarnya gitu. Tapi proyek tuh lumayan, jadi itu menjadi agak repot sih. Jadi kita mungkin bisa sih samain mungkin kayak pinjam bendera lah namanya kan, ada teman yang punya badan usaha itu dipakai, jadi kita harus juga bagi kan sama dia persentasenya. Itu pernah juga seperti itu, jadi gagal pada saat itu kan, padahal proyeknya lumayan seperti itu. Nah kemudian ada juga yang kabur. Ya pernah kok, jadi sudah dikerjain, udah selesai, saya kirim, hilang orang yang nggak dibayar, itu pernah. Nah, tipsnya adalah kita harus bikin suatu komitmen di awal. Komitmen ya? Ya, itu penting banget. Karena kita freelancer, memang sih tidak ada suatu kontrak yang jangka panjang gitu. Kontrak itu pasti jangan jangkanya pendek. Tapi kalau bisa kita bikin memang kontrak gitu. Jadi perjanjian memang sama dia gitu. Setidaknya ada suatu bukti yang kita bisa miliki gitu. Kalau dia tuh harus bayar sekian, tahap-tahapnya adalah sekian gitu. Kayak tadi misalnya jangan sampai di awal kita nggak minta DP gitu misalnya. Jangan sampai, kalau bisa DP lah berapa misalnya 60% dulu, habis itu kita kerjain,
Itu harus ada perjanjian gitu. Oke. Ya, jangan sampai saya bukan gratis ya, maksudnya bisa bikinnya, bisa langsung kita kerjain, bisa kita kasih file mentah ke dia, wah ya, itu bahaya banget. Oke. Kalau bisa kasih filenya sin watermark dikit lah, atau enggak screen capture-nya aja dia dulu, jadi kualitas dari gambarnya itu kan agak Masih kurang. Atau kalau mau ngeliatin hasilnya ketemu langsung, ini loh Pak hasilnya seperti ini, bla 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 gitu. Jadi hati-hati juga gitu, karena kan nggak semua orang punya pemikiran baik ya gitu. Kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan dan sebagainya macam, itu juga harus hati-hati sih. Tipsnya saya sih ketika sudah selesai membuat satu karya itu harus hati-hati memberikan hasilnya ya. Baik itu mungkin freelance sebagai desainer, freelance sebagai programmer ya. Kalau programmer, saya udah selesai bikin, kita kasih code-nya semua, codingannya kita kasih semua, itu bahaya banget. Jadi harus mending kita ketemu ya, ini hasilnya seperti ini, atau enggak kalau sekarang kan bisa Zoom ya, bisa Zoom, bisa Microsoft Teams dan sebagainya macamnya, jadi kita pakai itu aja untuk memberikan progres gitu. Terus nanti sebelum udah oke nih, bayar dulu, sisanya baru kita kirim. Kan nggak mungkin kita kabur, kita sebagai freelancer ya, karena kan kita udah bikin itu. Untuk apa dong kita bawa itu pergi kan? Rugi kita juga sendiri gitu. Berarti kepercayaannya mungkin bisa lebih di kita gitu, secara kepercayaan gitu. Itu sih tipsnya sih kalau bisa. Kendalanya sih itu juga tadi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Pande sendiri, pandangan Pak Pande gimana sebagai profesi freelancer ini kedepannya akan seperti apa menurut Pak Pande ini? Menurut saya sih semakin bagus ya, maksudnya karena sekarang ini kan semua ada digital ya. Pasti kedepannya akan mulai digital. Kayak teman saya itu dia ahli di bidang digital marketing. Dia bisa kerja di mana aja dan freelance, tapi dia juga punya pekerjaan tetap. Tapi pekerjaan tetapnya remote. Ya, jadi dia bekerja di Jakarta. Sebenarnya corporate-nya itu di Jakarta. Perusahaan Jakarta, dia kerjanya di Bali. Otomatis dia bisa ngambil kerjaan lain juga dong. Itu jadi sebagai SEO ya, search engine optimization, sebagai content creator untuk digital marketing dan sebagainya macamnya. Jadi kedepannya emang sangat menguntungkan, dan mungkin kebanyakan beberapa perusahaan itu kedepannya akan lebih ke sana dia ngambilnya. Karena kan misalnya nih, gitu, Pak, ya? Iya, misalnya bikin lebih cepat sebenarnya kan ke freelancer sebenarnya. Saya bayar sekian pasti akan jadi itu gitu. Bukan bermaksud bahwa kalau karyawan tuh lama ya atau enggak gitu. Bukan begitu. Jadi karena kalau jadi karyawan kan misalnya desainer di mana gitu sebagai karyawan, mungkin kan banyak kerjaan harus dia lakukan. Gitu. Kalau misalnya freelancer kan dia bisa fokusin satu hal itu dan pasti jadi gitu. Jadi menurut saya sih kedepannya dunia freelance ini benar-benar sangat menguntungkan. Cuman juga harus kita lihat juga mau fokus apa enggak gitu. Apakah kayak tadi mau sambil kerja juga kah, sambil freelance juga kah gitu. Jadi soalnya ke depan ini kan kayak misalnya ada beberapa situs nih kayak 1000 Lancer, 99 Design, 1000.com, kayak itu kan juga situs-situs yang memberikan peluang juga ke freelancer untuk dapat bergabung untuk mengerjakan itu. Gitu. Jadi bagus sih. Kita sebagai freelancer peluangnya itu sangat besar, sangat menguntungkan gitu ya. Jadi harusnya. Nanti kalau kita jadi freelancer juga bisa buat kita cepat kaya gitu, Pak. Iya, astungkara. Astungkara kalau kita yang seperti Pak Pande bilang tadi tetap fokus, tetap fokus. Tetap konsisten gitu dalam berkarya gitu, kalau Pak. Kalau saya sih tadi ya ada konsisten, kemudian kedua cari jam terbang ya. Jadi selalu biasakan untuk berlatih. Jangan sampai baru ada customer baru kita ngerjain. Berlatihlah terus gitu loh. Belum ada customer pun berlatih. Belum yang berikutnya adalah tadi tingkatkan skill, jam terbang, kemudian cari kita ini sebenarnya apa ininya. Gaya yang kita tuh gaya apa gitu, misalnya itu tidak bisa tadi disamakan dengan yang lainnya. Misalnya kayak di sini misalnya ada fotografi gitu, misalnya sini kan di Stikom ada namanya Pak Adi Pratama ya. Pak Adi Pratama itu kalau saya lihat kan dia lebih bentuk karya-karyanya itu lebih
ke yang imajinasi Iya. gitu kan, imagine, kemudian lebih ke yang abstrak kayak gitu kan. Lebih ke style anak muda masa kini gitu ya Pak ya. Ini ya membuat looks badan yang gimana gitu kan. Nah, desainer fotografer lain juga mungkin nggak bisa seperti dia gitu kan. Jadi memiliki style-style yang berbeda gitu. Dan memiliki kayak tadi customer segmen juga yang berbeda gitu. Jadi kalau bisa jadi diri sendiri juga gitu. Itu yang berikutnya jadi diri sendiri ya. Yang lainnya adalah tadi hati-hati ketika kita melakukan negosiasi. Dan saat mengerjakan itu ada resiko juga di sana. Jadi satu resikonya dia bisa kabur, kedua bisa dari kitanya juga karena terlalu banyak ngambil kerjaan, ngambil job gitu Pak ya. Jobnya, jadinya kita takutnya nggak konsen, kualitas dari karya kita juga nggak bagus. Oke, luar biasa sekali, sudah panjang nih Pak ya obrolan kita mengenai freelance dan dunia freelance gitu ya. Dan mau dipanjangin lagi nggak? Tidak nih kayaknya, nanti teman-teman yang nonton bosan gitu ya. Mungkin nggak bosan, mungkin minta nambah lagi gitu Pak ya. Bisa nggak sih dipanjangin lagi episodenya nanti gitu. Nah Pak Pandi, jadi sudah banyak sekali kita bincang-bincang dan sudah menambah wawasan saya juga sebagai fresh graduate gitu ya. Mungkin nanti bisa sambil kerja freelance juga ya kayak Pak Pandi ya. Dan teman-teman semua Sticomers yang ada di rumah, ada yang juga masih cari kerjaan atau yang sudah kerja tapi bingung penghasilannya masih kurang gitu ya. Mungkin bisa mencoba job atau profesi menjadi freelancer karena tentu saja kedepannya akan terus menguntungkan gitu Pak Pandi ya. Di awal biar nggak nganggur gitu kan. Begitu pindahin toganya sebenarnya pengangguran. Oke, pindahin toga, selamat Anda resmi nganggur gitu Pak. Jangan sampai gitu. Kalau bisa sebenarnya besok saya open jadi freelancer dulu gitu kan, sambil kita nyari kerjaan yang kantoran. Iya, gitu. Bahkan mungkin bisa buat kalian semua yang masih di bangku sekolah, bangku perkuliahan gitu Pak ya. Udah bisa dari sekarang nih jadi freelancer. Bisa dapat penghasilan tambahan, bisa sudah lebih maju lah dari teman-teman yang lain yang masih stuck di situ aja. Jadi mahasiswa udah belajar aja, nongki aja gitu ya Pak ya. Itu tadi. Mungkin sedikit lagi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Kalau sekarang kan bukan kuliah pulang, kuliah live. Kuliah live. Jangan seperti itu. Jadi tingkatkan skillnya. Jadi jangan nanti nyesel begitu selesai ini. Wah, temannya kok udah kerja, karena dia meningkatkan skill selama dia kuliah gitu loh. Saya pikir setiap orang pasti dia memiliki skillnya sendiri. Jangan sampai saya nggak punya skill apa-apa, saya skillnya cuman rebahan gitu misalnya, nggak mungkin nggak ada kayak gitu, harus dipelajari gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu dulu Pak ya obrolan kita hari ini, bincang-bincang kita kali ini, karena kalau kita terusin lagi kayaknya bisa sampai 5 episode nih Pak Pandi ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini obrolan kita mengenai freelance dan juga gimana sih untuk hasil karya kita itu agar bisa masuk ke market global. Jadi tadi sudah banyak sekali dibahas mengenai tips-tipsnya, gimana sih supaya bisa jadi freelancer yang sukses gitu ya. Apa saja hal-hal yang harus kalian pikirkan, harus kalian persiapkan dengan matang agar nanti hasil karya kalian bisa diterima dan bisa konsisten dalam berkarya gitu Pak Pandi ya. Jadi sekian episode kedua kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi tentunya. Dan untuk teman-teman semua Sticomers harus selalu pantengin Sticomers TV, karena tentunya nanti akan ada lagi obrolan-obrolan Sticomers yang lebih seru, yang lebih keren tentunya dengan narasumber-narasumber berikutnya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pandi karena sudah hadir, sudah mau mengobrol dengan kita semua di sini dan menambah wawasan kita tentunya. Jadi segitu dulu Sticomers, dan mungkin kita bisa sampaikan slogan kita dulu nih Pak Pandi. Jadi Sticom Bali, always the first. Ulang ya lagi sekali Pak ya. Sticom Bali, always the first. See you teman-teman semuanya. Terima kasih.